Salam jumpa dan salam budaya teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Berita Teater, sebuah acara yang akan membahas tentang seluk-beluk dan berbagai hal yang berhubungan dengan teater. Pada kesempatan kali ini, masih dengan Mas Eko Ompong, kita akan ngobrolin lebih lanjut lagi soal teater. Kalau pada episode lalu kita membahas tentang apa ya Mas ya? Tentang ini. Mata pencaharian. Mata pencaharian, bagaimana teater itu bisa menjadi mata pencaharian dan segala kemungkinan-kemungkinannya. Nah, mungkin nanti kita bisa membicarakan lagi lebih detail lagi ya Mas ya. Oke. Bisa. Nah, aku jadi ini Mas, jadi teringat minggu lalu tuh jenengan ngobrolin soal siapa tadi? Andy Newman ngobrolin bahwa ini aktor itu bukan aktor. Tidak menjadi aktor atau gimana toh? Nah, aktor itu begini, maksudnya Newman itu aktor itu kan up and down. Jadi kerjanya itu turun naik. Kadang tercasting, kadang tidak. Nah, kalau pas tidak tercasting ya tetap harus bekerja di luar itu. Maksudnya dalam konteks ini aktor itu kan masih bekerja dan belajar. Nah, ketika tidak bekerja tercasting maka dia belajar. Nah, belajarnya juga dengan bekerja di luar acting misalnya. Itu juga bagian dari belajar gitu. Jadi tidak harus berhenti istilahnya. Dia harus memproduksi terus elan kreatif dalam dirinya itu melalui pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar aktor ketika dia tidak sedang berakting, kira-kira demikian. Dan itu sebagai proses pembelajaran bagi aktor itu sendiri. Berarti dalam kehidupan sehari-hari pun dia ngapain aja itu termasuk bagian dari ini ya, proses keaktorannya dia gitu? Atau Ya, kalau ini serius meneh ya. Engko ambiar meneh Mas. Teman-teman. Jadi gini, kalau aktor itu kan tugas utamanya sebetulnya kan bukan tugas utama ya. Hal yang utama yang bisa dilakukan setiap hari itu adalah observasi. Nah, observasi itu harus dia lakukan dalam setiap aktivitas yang dia kerjakan harian itu bisa menjadi observasi bagi dia. Nah, ketika dia tidak sedang di casting, tidak sedang acting, dia bisa melakukan pekerjaan apapun dan ketika dia bekerja apapun itu bisa menjadi bagian dari observasi dia. Baik tentang pekerjaan itu maupun tentang karakter-karakter yang ada di sekitar pekerjaan tersebut. Maksudnya Andy Newman seperti itu. Jadi intinya aktor itu nggak menyerah, nggak boleh terus walah nggak ada acting ya sudah gitu. Tapi kalau nganggur satu waktu boleh dan itu perlu dinikmati dan itu kemewahan tersendiri. Tapi kalau nganggur terus ya nggak gitu istilahnya. Tetap harus bekerja. Kira-kira begitu. Oke. Aku jadi kelingan ini Mas. Dulu kan aku pernah bikin penelitian tentang ludruk. Iya. Di para aktor-aktor ludruk itu mereka ya sehari-hari ya mereka pekerjaan pokoknya ya macam-macam, tukang becak, kerja di pasar dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ngobrol sama mereka ini justru yaitu kata mungkin hampir mirip dengan Andy Newman itu bahwa kehidupan sehari-hari mereka itu menjadi bagian dari keaktoran mereka gitu loh. Jadi ini justru ludruk itu sebagai mereka sadar bahwa ludruk itu memang tidak bisa menjadi mata pencaharian utama di sini. Belum bisa. Ya. Tapi bagaimana kecintaan mereka akan teater itu justru diwujudkan dari ya mereka sehari-hari itu malah banyak ini loh Mas. Mereka becak, mereka bekerja yang lain sebagainya justru ngumpulin duit demi menghidupi teater itu sendiri loh. Dan jadi penasaran apakah di teater itu kan ludruk kan hitungannya kayak teater tradisi ya Mas? Iya betul, teater daerah lah. Teater daerah. Nah, hubungannya sama teater daerah ini Mas, sebenarnya apa sih bedanya teater daerah dengan teater? Nah, itu teater modern ya? Lawannya? Atau nggak tahu? Itu apa sih bedanya dengan teater-teater yang lainnya itu gimana? Teater daerah ya main di daerah. Iya, sangat sederhana ya. Ya, sebetulnya itu kan kita ini dalam hidup terutama di kita ini budaya kita itu sering disibukkan oleh istilah aneh kan gitu. Kalau sebetulnya kalau ngomong teorinya ya konvensional non konvensional gitu. Kalau teater daerah kan teater yang memiliki ciri khas daerah tertentu kan gitu saja. Kalau teater tradisi itu kan yang diajarkan turun temurun kan hanya begitu sebetulnya artinya. Tapi pemaknaannya kan bisa sangat luas gitu. Nah, sementara yang teater modern itu seolah-olah kalau di kita itu yang datang dari barat. Jadi wis resik wong baratus tuh. Datang dari barat. Seolah-olah gitu ya. Itu disebut teater modern yang pakai naskah, pakai apa gitu. Padahal teater daerah sekarang pakai naskah ya banyak juga gitu. Teater daerah sekarang pentas di panggung proscenium banyak juga. Kan gitu. Jadi
kita ini kadang-kadang ribut dengan persoalan seperti itu. Gitu. Benar-benar. Tapi kalau menurut jenengan apa sih sebenarnya yang secara esensial ya bedanya antara teater sini dengan teater barat itu apa sih Mas? Manajemennya kah atau keaktorannya kah atau apa biaya Mas? Ya semuanya berbeda sebetulnya. Jadi begini, teater itu kan sama seperti seni yang lain. Tumbuh dan berkembang di masyarakat itu. Jadi apa yang ada di masyarakat itulah yang kemudian menjadi penanda tentang seni-seni yang ada di situlah. Istilahnya begini, misalnya produk pemikiran, produk filosofi dan sebagainya kan bisa masuk dalam karya seni yang ada di situ. Itu kan berbeda dengan yang ada di sini. Jadi daerah situ, daerah sini kan jadi berbeda. Tapi zaman dulu itu kan kita belum memiliki hubungan yang datar. Jadi teori bumi datar itu menjadi benar. Karena ternyata bumi itu datar. Iya. Bumi datar itu dihubungkan oleh apa? HP datar. Sebab kalau HP-nya bulat malah bingung. Nah, maksudnya begini. Bumi itu kan sekarang cenderung datar ya. Artinya begini. Mas Dinu itu bisa berkomunikasi dengan temannya di Amerika di dalam waktu yang sama. Itu hanya melalui alat yang datar tadi, hanya melalui HP. Artinya apa? Budaya Amerika juga bisa kita lihat hari ini. Kalau dulu kan nggak mungkin Mas, sehingga artinya ciri khas kedaerahan itu benar-benar menjadi ciri khas daerah tersebut. Akan berbeda dengan ciri khas daerah lain karena ya itu jarak itu yang antara satu daerah dengan yang lain jauh, sehingga pola pikir, terus kemudian filosofi, terus kemudian aktivitas sehari-hari, terus perilaku kan juga menjadi berbeda. Nah sekarang kan bisa menjadi sama Mas. Orang desa itu bisa mencontoh pakaiannya artis ibu kota karena dia bisa lihat di TikTok, dia bisa lihat di YouTube, gitu. Jadi sekarang ini hampir istilahnya kan tidak ada batas gitu loh. Karena semuanya bisa terhubung dengan satu alat. Yaitu tadi bumi datar tadi. Itu dahsyat loh Mas, bumi itu datar. Datar bener, datar. Anda pakai laptop ya datar. Laptop yang berenjul malah gimana? Mungkin kelak ada itu Mas. Enggak, maksudnya itu cuma gojek aja ya. Tapi begitu. Jadi, sehingga akhirnya sekarang ini mau nggak mau, kalau kita bicara sekarang ini, ya seni itu pun jadi lumer. Teater juga lumer. Batasan teater daerah A, daerah B kadang-kadang juga bisa menjadi lumer. Tapi toh pun demikian, ya tetap ada banyak orang yang enggak, kalau teater saya tetap seperti ini. Karena kan gitu, ada yang begitu, ya boleh-boleh saja. Kenapa enggak boleh? Boleh-boleh saja lah. Wow, misalnya teater daerah ini harus seperti ini. Kalau enggak ini enggak, ya silakan saja, enggak apa-apa. Tapi juga tolong jangan dilarang ketika ada orang memaknai dengan satu hal yang baru gitu. Ya karena tadi informasi bisa kita dapat dengan mudah, koneksi juga bisa kita dapat dengan mudah, kira-kira begitu. Wah, menarik Mas. Terus kalau ini Mas, aku pernah dengar salah satu yang menjadi esensial membedakan adalah masalah manajemennya. Kalau katanya teater tradisi itu manajemen masih manajemen kekeluargaan. Kalau teater modern ya manajemen profesional. Itu pribon gitu Mas? Ya itu juga termasuk produknya Mas. Jadi ini bukan yang ke koneksi bumi datar tadi ya. Lebih kepada wujudnya ya. Itu kan kalau kita bilang kan kalau teater daerah itu memiliki konvensi tersendiri. Sampai ke manajemennya juga punya konvensi tersendiri, punya aturan tersendiri. Bahkan sampai ke sistem pelatihannya pun juga punya cara tersendiri. Persoalan nanti seni itu bisa berkembang atau tidak itu kan urusan yang lain. Gitu. Urusan keberlanjutan seni tersebut dalam menghadapi zaman itu urusan yang lain. Tapi persoalan mereka punya ciri khas tersendiri ya betul. Sampai manajemennya tersendiri ya betul. Jadi dari banyak manajemen itu kalau menurut saya kalau dipisah ya hanya ada dua. Sistem manajemen produksi sama sistem manajemen tanggapan tadi. Kalau mungkin yang dulu itu ada yang sistem produksi tapi dia itu kayak seperti kelompok yang sering main di pasar malam itu loh, yang ada satu kelompok menyewa lapangan, bikin pasar malam. Nah dulu kan ada namanya ketoprak tobong. Ya datang, nyewa sebuah lapangan, lalu mereka membangun gedung pertunjukan di situ, plus rumah-rumah para aktornya di situ. Lalu mereka berproduksi selama sebulan, 2 bulan, ada yang gitu dulu ya. Terus itu sudah pakai manajemen produksi sebetulnya. Tetapi karena budayanya adalah tanggapan, di mana tanggapan ini biasanya manajemennya kekeluargaan, sistemnya kan BAS. Kalau di Jawa Timur namanya BAS, kalau di sini BOS lah ya. BAS itu BOS karena BAS itu bahasa Londo, BOS bahasa Inggris.
Kira-kira gitu. Nah, nek Big Boss Bruce Lee. Kira-kira begitu. Nah, nah karena begitu sistemnya tanggapan itu kekeluargaan, siapa yang dapat tanggapan pertama kali dapat, kemudian duitnya dibagi-bagi sampai ke seluruh pemain, sampai seluruh kru. Kalau yang produksi itu kan mencari, seolah-olah mencari. Tetapi waktu ketoprak yang Tobong ini, jadi kayaknya separuh-separuh. Jadi yang kekeluargaan itu juga dipakai, tetapi yang sistem manajemen produksi seperti teater modern juga dipakai. Aktornya juga pakai kelas A, kelas B, kelas C, kayak gitu loh. Gitu kira-kira. Jadi kalau saya lihat ya hanya ada dua ini manajemen teater modern itu berbasis produksi, di mana dalam sebuah produksi itu pasti akan membuat proposal. Karena proposal itu dibuat agar mendapatkan bantuan dana sehingga ketercukupan dana produksi itu terpenuhi, kan gitu. Sehingga dia baru berproduksi. Nah, kalau yang tanggapannya nunggu atau mencari penanggap dengan jumlah harga sekian yang sudah ditentukan, rentang biasanya. Untuk bermain semalam misalnya 10 juta sampai 100 juta misalnya demikian. Ya kan gitu. Nah, dari situ kan akan berpengaruh pada pembagian kerjanya kan gitu. Kalau yang manajemen tanggapan kan otomatis nggak butuh panitia, Mas. Ya kan? Biasanya yang nanggap jadi panitianya kan. Dia udah menyiapkan segalanya, datang istilahnya tinggal mancal kan. Tinggal pasang ubur rampenya tadi, terus kemudian main. Nah, kalau yang produksi ini kan sejak awal, Mas, dia mulai dari kosong kan. Dari bagaimana cara menyewa gedung tersebut, mengisi gedung tersebut dengan tata artistik dan sebagainya dari nol. Nah, ini kan harusnya direncanakan sejak dalam membuat proposal pertama kali. Dari 0 rupiah itu menjadi keseluruhan budget yang diperlukan. Nah, nanti di situ akan terpilah-pilah secara tertulis kalau di situ. Jadi enggak ngawang-ngawang lagi. Karena kalau ngajuin proposal harus jelas, misalnya pemain A ini dibayar sekian, pemain B dibayar sekian dan sebagainya gitu. Itu kan tercantum di situ. Kira-kira begitu. Nah, sementara yang di sini hanya berdasarkan adat saben tadi, kebiasaan. Oh, kalau Mas Dino itu antara sekian sampai sekian saya bayarnya. Itu pun kalau terjadi masalah ya kadang-kadang dikurangi dikit nggak apa-apa. Yang penting rembukan. Nah, kira-kira begitu. Itu mula menurut saya perbedaan dasarnya dan dari situlah kemudian produksi itu dijalankan dengan sistem yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita mau mengajari produksi di teman-teman yang sudah terbiasa dengan sistem tanggapan, dengan produksi yang modern, ya mesti kaget. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang dengan sistem manajemen modern, terus kita ajari dengan sistem tanggapan, ya mesti kaget. Masa yang kekeluargaan itu kan orangnya, Mas, duitnya kan nggak pernah. Masa 1 rupiah itu adalah bapaknya dari 50 rupiah kan? Nggak pernah ada kekeluargaan. Nah, itu di manajemen modern itu jadi masalah. Nah, di manajemen tanggapan yang kekeluargaan tadi agak tidak menjadi masalah karena tadi selesai dirembuk. Gitu misalnya Anda bayar saya kurang 100.000, saya datang ke Anda terus Anda tinggal ngomong, "Wah, gini Mas, kok sakjane 100.000 udah saya siapkan, Mas. Sudah saya siapkan. Kok tiba-tiba itu anak saya sakit, Mas." Lanjut kemudian saya ternyata, "Oh iya, Mas, nek ngono wis tak tambahi 100." Wah, jadi Anda malah tambahi. Bisa jadi lah kalau di manajemen modern nggak bisa begitu. Duit adalah duit, kekeluargaan, produksi, panitia, kerja kan gitu. Semuanya pilah. Gitu kira-kira. Tapi manajemen kekeluargaan itu apakah masih berlangsung sampai sekarang? Masih berlangsung dan masih hebat juga. Tetapi kan ini sangat tergantung begini. Kalau sistem teater tradisional atau teater daerah yang berbasis pada figur itu manajemennya, si A itu, bos atau bas tadi, ya sangat tergantung personifikasi dari si bas ini. Dari sikap, watak dia, terus kemudian cara dia memanage dari situ. Nah, kelemahannya adalah ketika si bas ini sudah tiada. Nah, itu mencari figur penggantinya yang repot. Akan banyak ketidakpercayaan muncul di situ. Wah, kalau bos yang dulu begini, kalau yang sekarang begini ya. Dari situlah kemudian muncul friksi-friksi pasti. Nah, repotnya diregenerasi. Tapi kalau manajemen modern kan enggak, Mas. Sistemnya udah jadi satu. Siapapun bosnya kan sistemnya seperti itu. Ya sudah. Nah, itu bedanya di situ. Tapi itu apakah berarti manajemen yang non kekeluargaan itu non profesional gitu, itu lebih baik daripada kekeluargaan? Enggak juga. Jadi begini, sangat tergantung dari bagaimana kelompok keluarga ini dalam membawa kelompoknya. Dari bagaimana estafet
kepemimpinan ini juga dipikirkan jauh sebelum si pemimpin yang sesungguhnya tiada, misalnya begitu. Nah, yang menjadi lupa itu kan kadang-kadang kan belum sempat ada estafet, tokoh yang menjadi figur sentral di grup tadi sudah nggak ada. Itu kan banyak grup kelompok keluarga yang tetap berjalan ya. Itu karena dia bagus dalam cara memanage keluarganya itu. Gitu. Wah, ini semakin menarik dan tajam ini, Mas. Tapi teman-teman, karena waktunya memang sudah terbatas durasi. Mau enggak mau, Mas, ini rampung dulu untuk episode yang ke berapa? 3. 3 kan? Berapa ini? Keempat ya? Ketiga. Aku bingung sendiri nih. Iya. Teman-teman, Saya jadi datang di sini sudah 3 minggu ini loh, Mas. udah 3 minggu. 3 minggu dalam sehari. Tunggu, ini teater banget ini. Ini kalau naskah itu absurd. Bener. 3 minggu dalam sehari. Ya, bener. Itu ngeri gue. Teman-teman, kalau teknik seperti ini di teater dikenal dengan breaking the fourth wall. Mecah dinding keempat. Ketokane berminggu-minggu. Janjane ya. Oke, teman-teman, sepertinya semakin menarik ya. Mungkin teman-teman semakin penasaran dengan bagaimana sebenarnya manajemen teater itu. Tadi kita ngomongin soal manajemen kekeluargaan, manajemen profesional. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain mengenai teater atau hal-hal lain yang terkait dengan teater. Monggo silakan teman-teman sampaikan. Bisa ada linknya kami sampaikan di kolom komentar, kolom deskripsi di bawah atau di atas ini. Di link atas ini bisa diklik. Ya, semoga bisa ya. Nggak tahu masih jalan di sini. Ya, semoga bisa. Kalau nggak bisa ya yang di bawah. Ada 2 opsi. Oke, terima kasih Mas Eko atas obrolannya yang menarik. Sayang banget harus kita akhiri. Kita jumpa lagi di Berita Teater episode berikutnya. Salam budaya.